Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sudah 20 tahun Pak diidam-idamkan. Amin ya Allah. Selanjutnya Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Padang, kami persilakan. Jadi mohon Bapak dan Ibu semua secara tertib menggunakan masker. Fasilitas umum FASUM yang disediakan oleh developer PT Della Sentosa Persada, yaitu seluas 325 meter wujud sangka 2 lantai. Jadi untuk satu lantainya sekitar 45%-nya dari total biayanya. Jadi target kita secara bertahap untuk awal dulu lantai 1. Pak Kepala Biro Bintal Setda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Saifullah MM. Beliau ini adalah di samping beliau Kepala Biro Bintal,
Beliau juga menjadi tokoh masyarakat kita di Kecamatan Nanggalo, khususnya Kelurahan Tabiang Mandagadang. Bisa dijadikan pedoman arah kiblat ini Kota Padang. Kalau digaris terus kita sampai ke Masjidil Haram. 3 kali potongan ayat sama dalam surah Al-Baqarah 144, 149, 150. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apabila kamu salat di mana kapan saja, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram kan ada Baitullah. Bagaimana kalau kita tidak pas, sudah berupaya, tidak pas ke Ka'bah, tidak apa-apa, minimal menyentuh bangunan Masjidil Haram. Jadi bahasa Al-Qurannya Masjidil Haram, tidak Ka'bah. Kalau nak sampai di garis tidak tersinggung bangunan Masjidil Haram, bagaimana dalam hadis digambarkan Baitullah menjadi kiblat bagi orang yang ada dalam Masjidil Haram, semuanya menghadap ke tengah. Bangunan Masjidil Haram menjadi kiblat bagi orang yang di tanah suci. Jadi seluruh kota Mekah itu tidak tampak Ka'bah, tidak apa-apa. Hadapkan saja badan ke bangunan Masjidil Haram, apalagi sekarang jam gadangnya Tower Zamzam kan sudah terlihat dari kejauhan. Terus tidak tersinggung itu, tanah suci Mekah itu adalah menjadi kiblat bagi umatku di timur dan di barat. Luas tanah suci Mekah itu, ini Ka'bah, ada 6 km yang terikat itu Tan'im, ada 12 km, 14 km, 16 km, 15 km. Ada 5 tiang yang dipancang oleh Nabi Ibrahim waktu manasik haji pertama dipandu oleh Jibril. Antara tiang-tiang itulah yang disebut tanah suci atau tanah haram. Di garis, moga-moga sampai jugalah garis ini menyentuh tanah suci haram. Tanah suci. Cuman perlu dimaklumi, kalau sekiranya 10 derajat saja salah arah kiblat kita dari Padang, salah ke barat agak 10 derajat, sudah berkiblat ke Ethiopia atau sudah seberang lautan. Jadi tentu kita berupaya sekecil mungkinlah kesalahan itu. Sejarah, nah ini bagus ya, saya sangat senang dengan nama ini, Musalla Ansar, Al-Ansar ya. Jadi khusus ya, Nabi pertama kali sampai di Kuba ya, pertama kali dibangun masjid. Nabi langsung ikut menyingsingkan lengan baju, bekerja. Sambil bekerja itu ya Nabi berbicara juga sambil menyenangkan hati. Siapa yang ikut membangun masjid dibuatkan untuknya rumah di surga. Nah, kalau Nabi apapun pembicaraannya kan tidak ada dusta, umur pun mengandung kebenaran. Ya, apalah namanya, tabu duel semangat orang waktu itu, semuanya bekerja. Mungkin ini kita tafsirkan sekarang sesuai dengan potensi kita masing-masing, apakah dengan proposal, dengan kontak ini dan itu. Pokoknya jangan sampai ada yang tinggal diam untuk membangun masjid. Terhimpun seluruh masjid dan musala seluruh Indonesia. Maka di Kota Padang ini data yang baru kita miliki itu lebih dari 670-an. Data masjid dan musala se-Kota Padang yang baru terhimpun di dalam sistem aplikasi SIMAS itu. Dan di aplikasi SIMAS itu setiap masjid dan musala yang diinputkan akan diberikan kodenya bahwa masjid itu terdaftar secara nasional, bahwa musala itu terdaftar secara nasional. Dan ini adalah pekerjaannya dari bawah, dari kantor KUA yang menginputnya berdasarkan dari penyuluh-penyuluh agama kita yang berada di lapangan. Dan ketika masjid dan musala dimintakan surat keputusan kepengurusannya, maka otomatis nanti akan diinputkan di dalam aplikasi SIMAS itu. Dan kami kira masih banyak musala kita yang belum terdaftar untuk itu. Maka ini menjadi pekerjaan kita untuk
mendaftarkan musala-musala yang ada di Kota Padang. Bagaimana manajemen masjid itu dilaksanakan? Bukan saja masjid yang di dalam aturan itu diatur, tetapi juga musala. Apa itu musala? Musala adalah tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk salat rawatib yang terletak di tempat-tempat tertentu. Seperti di kantor, pasar, ruangan publik, stasiun, di perumahan, dan di tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari masjid. Itu yang musala itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka di dalam aturan itu diatur bahwa masjid itu ada 3 saja. Pertama, idarahnya. Yang kedua, imarah. Yang ketiga, riayahnya. Maka ketiga aspek ini mesti dijalankan oleh panitia pengurus masjid atau musala. Terkait dengan perencanaan masjid, keuangan masjid, organisasi masjid, terkait dengan memakmurkan masjid, mengisi masjid dan musala itu. Apakah itu dengan pendidikan anak-anak kita, majelis-majelis taklim, dan juga aturan itu juga mengatur bagaimana keindahan masjid, kebersihan masjid. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu masjid tidak, musala dan masjid tidak hanya kita ramaikan waktu pembangunan, tetapi juga bagaimana kita mengisi masjid dan musala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Al-Ansar. Ini adalah salah satu upaya kita untuk menguatkan keimanan masyarakat, untuk mengokohkan hubungan masyarakat dengan Allah SWT. Karena dalam situasi sekarang ini, justru hubungan dengan Allah SWT itu harus kita kuatkan, harus kita kokohkan. Hubungan sesama kita mantapkan. Duriban alaihimu zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan timpa kehinaan di mana kamu berada ketika tidak membina hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik sesama. Kita sekarang ini mengalami krisis kesehatan. Krisis kesehatan mengarah krisis sosial, krisis ekonomi. Kita juga bisa berefek pada krisis yang lain. Nah, dalam situasi krisis sekarang ini, maka kita harus solid. Kita harus kompak. Kita harus menyatu. Khususnya warga perumahan Villa Sentosa untuk berdirinya musala yang kita idam-idamkan. Sudah 20 tahun Pak diidam-idamkan. Amin ya Allah. Selanjutnya Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Padang, kami persilakan. Berikut Bapak Kepala Biro Bintan. Oh
dicatat dari panitia juga, Bapak Marwan, bantuan dalam bentuk materi, bahan bangunan sebanyak 5.000 keping bata. Allahu Akbar, takbir. Bapak Adit, nama yang populer di lingkungan Villa Sentosa, sebanyak 50 sak semen. Alhamdulillah. Liza Sanova, 1 juta rupiah. Juga Bapak dan Ibu dari tetangga kita, musola atau dari jamaah musola Jabal Khair. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu bapak jemaah musola Jabal Khair. Rasanya cukup tebal Pak, tapi karena masih disegel, judulnya Hamba Allah. Ternyata musola Al Ansor yang akan kita bangun rezekinya murah. Amin. Lagi 1 juta dari Pak Mul. Dan berikut dari Pak Hakim, juga panitia, koordinator bidang sosial, 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Sebanyak apapun kesalahan dan kekurangan kami, baik sengaja atau tidak kami lakukan, rumah ibadah yang kami buat ini adalah rangka tempat kami bermunajat mohon ampun kepadamu ya Allah. Semoga Engkau ya Allah mewujudkan cita-cita kami dengan segera ya Allah. Berilah kami semangat, dorongan yang tinggi, motivasi yang kuat untuk terlaksananya pembangunan ini dengan cepat ya Allah. Semoga Engkau mengetuk hati-hati para agniya, para dermawan, hartawan untuk mau membangun ini, karena Engkau telah menjanjikan siapa yang membangun rumah Allah, Engkau akan membangunkan bangunan rumah di sorga nanti.